beliau berangkat ke pasar sendiri, belanja sendiri, membawa barang beliannya beliau sendiri, ya. Menunjukkan kesederhanaan Rasulullah SAW, dan beliau menunjukkan orang yang suka bergaul dengan masyarakat, ya. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yakhruju ila suqi yahmilus siyab fayabi'u wa yashtari. Dan begitu pula Abu Bakar As-Siddiq, walaupun beliau sahabat mulia, mertua Rasulullah SAW dan seorang khalifah, walaupun di masa kekhalifahannya beliau keluar pergi ke pasar, beliau membawa pakaian, lalu beliau menjual dan membelinya, artinya kulaan. Jadi profesinya Abu Bakar As-Siddiq dicatat dalam sejarah, beliau itu seorang pedagang pakaian atau kain. Dan beliau berangkat ke pasar, kulaan, kemudian juga beliau jual. Walaupun beliau seorang sahabat yang derajatnya tinggi dan juga seorang khalifah, tapi beliau tetap ke pasar dan memasarkan barang dagangannya tanpa ada rasa sungkan atau malu. Kemudian wa marra Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini kita masih diberikan keistiqomahan di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus terus berusaha mempertahankan dan selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di sisa waktu dan sisa umur yang Allah berikan, tidak ada jaminan hidayah tersebut akan selalu berada dalam diri kita. Apalagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hari ke hari fitnah akhir zaman semakin membesar. Apabila kita tidak bisa bertahan dari segala fitnah akhir zaman ini, maka kita akan tergerus, kita akan terhanyut, terbawa, terseret ke dalam penyimpangan-penyimpangan, ke dalam dosa-dosa besar yang menghantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minimal
ada sebagian orang ketika besarnya fitnah ini akhirnya memutuskan untuk tidak terlibat, untuk tidak tahu menau. Mungkin akan berpikir daripada saya memikirkan tentang agama, memikirkan tentang keselamatan dirinya di akhirat, ada orang-orang yang mending cukup cari uang selesai, dia tidak usah terlibat dalam hal apapun, tidak usah memikirkan hal apapun, cukup memikirkan dirinya, keluarganya, bagaimana supaya bisa makan, supaya mendapatkan uang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwa syaitan akan selalu mendampingi Bani Adam dimanapun dia berada. Tidak ada satupun di antara Bani Adam, di antara manusia ini yang benar-benar bebas. Kalau ada orang berpikiran saya bebas, tidak ikut sana, tidak ikut sini, tidak ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut memikirkan tentang agamanya ini, maka tidak ada orang yang terlepas dan terbebas, karena dia pasti akan selalu diikuti oleh syaitan. Kalau tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengikuti jalannya syaitan. Kalau dia tidak terikat dengan syariat Allah, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terikat dengan aturan syaitan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, hakikatnya tidak ada orang yang bebas. Ketika ada orang mengatakan enak bebas, tidak terikat apapun, sebenarnya dia terikat dengan aturan syaitan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru yang pertama kali untuk dikalahkan adalah hawa nafsu kita sendiri dan syaitan. Apabila tidak mampu mengalahkan hawa nafsu kita sendiri dan juga mengalahkan syaitan, maka kita tidak akan bisa mampu mengalahkan yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu hati-hati dan selalu waspada dengan tipu daya syaitan, sehingga kita akan bisa mengantisipasinya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ighasatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Bagaimana cara menyelamatkan hati dari godaan dan jebakan syaitan. Masuk pada poin berikutnya, yaitu wa min makayidihi annahu ya'muruka bi'i'zazi nafsika wasawaniha haitsu yakunu ridur rabbi ta'ala fi idlaluha wa ibtidaluha kajihadil kufari wal munafiqin wa amril fujjari wal zalamati bil ma'ruf wa nahyihim anil munkar. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara jebakan dan tipuan syaitan itu adalah syaitan memerintahkan kamu ya, untuk diantaranya untuk meninggikan harga diri, meninggikan derajat dirinya setinggi-tingginya. Pada saat dimana saat itu seseorang untuk mendapatkan ridhonya Allah, dia harus merendahkan diri. Ada saatnya dimana seorang hamba itu harus menunjukkan powernya, harus menunjukkan kekuatannya, memang jika diperlukan. Dan ada saatnya seorang hamba itu harus merendahkan dirinya atau merendahkan hatinya jika saat itu dibutuhkan. Maka pada saat yang tepat ketika seseorang meninggikan dirinya, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Kalau sebaliknya di saat dia dibutuhkan untuk meninggikan martabatnya tapi dia malah merendahkannya, maka ini sebuah kesalahan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita dibutuhkan untuk menunjukkan power kita menghadapi orang-orang kafir, menghadapi
orang-orang munafik, menghadapi para pelaku-pelaku kezaliman, pelaku-pelaku kemungkaran, apabila kita memang memiliki kekuatan, maka kita tunjukkan kekuatan kita. Jangan saat dibutuhkan kita harus menunjukkan, kita justru melemah. Dan saat Allah menyuruh kita untuk merendahkan hati kita, justru kita menonjolkan diri kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ada sebagian orang merasa khawatir kalau dirinya itu tampil untuk amar ma'ruf nahi mungkar di antaranya. Apalagi pelaku-pelaku kemungkaran itu dianggap orang-orang yang penting, maka dia menarik diri untuk tidak melakukannya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan khawatir nanti akan menjatuhkan martabat dirinya, akan merusak citranya, akan merusak powernya. Jadi saat dibutuhkan dia harus tegas, ini ada kemungkaran, ini ada kezaliman, tapi dia berpikir kalau saya cegah, ini orang-orang penting, maka saya akan terbawa nanti jatuh martabat saya dalam pandangan orang, karena melihat besarnya kuasa orang-orang yang akan dicegah kemungkarannya. Ini adalah sebuah kelemahan Bapak Ibu jamaah sekalian. Di saat dibutuhkan kita untuk menunjukkan kekuatan, kita malah melemah. Contohnya dalam rangka jihad melawan orang-orang kafir, orang munafik, dan juga dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Maka bagaimana dulu para sahabat Nabi SAW? Contohnya dalam peristiwa perang Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud, Rasulullah sebelum terjadi pertempuran, beliau menawarkan kepada para sahabat, saya akan memberikan sebuah pedang milik saya sendiri, dan saya akan berikan kepada seseorang yang terpilih. Namun pedang ini harus digunakan oleh dia sampai bengkok, sampai melengkung. Maka para sahabat berharap terhadap diri mereka masing-masing, merekalah yang dipilih akan mendapatkan hadiah, ya, penghargaan dari Rasulullah dalam kasus itu dengan sebuah pedang. Lalu ternyata Rasulullah SAW memilih Abu Dujanah, memberikan pedang itu kepada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Abu Dujanah. Maka setelah menerima pedang itu, beliau mengikat kepalanya dengan ikatan atau kain merah, dan di hadapan para sahabat, di hadapan Rasulullah SAW, seolah-olah menyombongkan diri, menunjukkan kesombongan dirinya sesaat sebelum terjadinya perang. Maka apa yang disabdakan Rasulullah SAW, sesungguhnya perbuatan Abu Dujana ini adalah perbuatan salah kecuali saat ini. Jadi orang peteta-petete menunjukkan kekuatannya di hadapan orang lain, itu pada asalnya sebuah keburukan, tetapi pada saat ini memang dibutuhkan, kata Rasulullah SAW. Di hadapan musuh, kaum muslimin harus menunjukkan powernya, menunjukkan taringnya, menunjukkan kukunya ibaratnya. Maka syaitan datang untuk menggoda manusia melakukan sebaliknya. Di saat dibutuhkan harus memunculkan power, kekuatan, justru dia malah merendah. Di saat harus merendah, dia justru menampakkan dirinya dengan menyombongkan dirinya. Maka seorang mukmin akan tahu persis dengan ilmu yang dia miliki, dengan pemahaman yang mendalam, kapan saatnya dia harus menunjukkan powernya dan kapan saatnya dia harus menunjukkan kerendahan hatinya. Kalau memang dibutuhkan menunjukkan kekuatan, maka tunjukkan, tetapi kalau tidak diperlukan, maka kita kembali menjadi orang-orang yang merendahkan hati kita. Ini yang poin pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min kaidihi wa khada'ihi annahu ya'muru ar-rajula binqita'ihi fi masjid aw ribatin aw zawiyatin, ya. Yaitu yang kedua setelah ini, di antara tipu daya syaitan dan juga jebakannya adalah mengajak, membisikkan, maksudnya mengajak, memerintahkan seseorang untuk ya ingkito itu artinya mengisolasi diri. Ada orang yang dijebak oleh syaitan, dia memutuskan untuk mengisolasi dirinya dari masyarakat luas. Apakah dia tinggal di sebuah masjid, ya, atau di sebuah rumah ibadah khusus
semacam kalau di kita itu langgar, ya, zawiyah, atau juga mungkin di sebuah gubuk yang ada atau padepokan gitu ya, yang ada di tempat terpencil seperti di hutan. Ya. Tetapi dia sebenarnya menyembunyikan ambisi dunianya, dia menyembunyikan ambisi kekuasaannya. Jadi ada orang yang seolah-olah dia itu menjauhkan diri dari masyarakatnya dengan harapan dia akan terkenal dan dihormati oleh orang, lalu didatangi oleh orang. Misalkan dia seorang tokoh agama, seorang ustadz, seorang kiai, dia dengan seolah-olah alasannya supaya tidak terfitnah, mungkin ya alasannya, kemudian memutuskan diri untuk menyendiri, tapi dalam batinnya ditanamkan sikap agar orang-orang datang kepada dirinya, apalagi kalau yang datang itu para pejabat-pejabat penting. Ya. Harapannya apa? Supaya orang-orang menghormati dirinya, supaya orang-orang mendatanginya. Nah, ini adalah jebakan yang sangat halus, terutama kepada orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang mungkin orang-orang yang dianggap alim, tokoh masyarakat. Dia tidak mau bercampur baur, bergaul dengan sembarang orang. Dia menyendiri, menempati sebuah masjid, menempati sebuah gubuk khusus atau padepokan khusus, dan akan didatangi oleh orang-orang yang mencari dia atau sowan kepada dia. Tetapi dia menyembunyikan keinginan, menyembunyikan ambisi mendapatkan fasilitas-fasilitas duniawi. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini dikatakan bahwa waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila suq, ya. Qala ba'dul hufad wa kana yashtari hajatahu wa yahmiluha bi nafsihi. Contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang pemimpin besar. Beliau seorang nabi dan rasul. Ya. Tapi beliau bukan tipe orang yang senang berdiam diri, kemudian orang-orang mendatangi beliau, dihormati, didatangi, disowani. Beliau adalah orang yang memberi contoh baik kepada kita, di mana beliau sering pergi ke pasar, beliau membeli keperluan beliau sendiri dan membawanya sendiri. Masya Allah ya, seorang pemimpin, seorang tokoh agama yang sangat dihormati dan disegani, yang pada umumnya diantaranya banyak orang yang terjebak oleh syaitan, hanya berdiam diri di tempatnya, biarlah orang yang datang kepada dirinya, ya sowan kepada dirinya. Tapi Rasulullah tidak. Beliau berangkat ke pasar sendiri, belanja sendiri, membawa barang beliannya beliau sendiri. Ya. Menunjukkan kesederhanaan Rasulullah SAW, dan beliau menunjukkan orang yang suka bergaul dengan masyarakat. Ya. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yakhruju ila suqi yahmilus siyab fayabi'u wa yashtari. Dan begitu pula Abu Bakar As-Siddiq, walaupun beliau sahabat mulia, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang khalifah, walaupun di masa kekhalifahannya beliau keluar pergi ke pasar. Beliau membawa pakaian, lalu beliau menjual dan membelinya, artinya kulaan. Jadi profesinya Abu Bakar As-Siddiq dicatat dalam sejarah, beliau itu seorang pedagang pakaian atau kain. Dan beliau berangkat ke pasar, kulaan, kemudian juga beliau jual. Walaupun beliau seorang sahabat yang derajatnya tinggi dan juga seorang khalifah, tapi beliau tetap ke pasar dan memasarkan barang dagangannya tanpa ada rasa sungkan atau malu. Kemudian wa marra Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa ala ra'sihi huzmatu hatabin. Faqila lahu ma yahmiluka ala hadha wa qad agnaka Allahu azza wa jal. Jadi Abdullah bin Salam, seorang sahabat yang dikenal juga memiliki martabat yang tinggi, seorang yang kaya raya. Beliau mengangkat kayu bakar di atas ya kepala beliau.
Dan dikatakan kepada beliau, orang-orang mengatakan, engkau membawa apa? Bukankah Allah sudah mengayakan diri Anda? Anda ini ngapain sih kok bawa kayu bakar sendiri, diangkat sendiri? Padahal engkau orang yang kaya, Allah sudah memberikan kekayaan yang banyak kepada engkau. Tapi engkau malah ngangkat-ngangkat sendiri. Faqala, maka Abdullah bin Salam mengatakan, ya, aradtu an adfa'a bihil kibra fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata 'abdun fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Ya. Hadis riwayat Imam Hakim. Kata Abdullah bin Salam, saya melakukan ini karena saya ingin menghilangkan sikap sombong dalam diri saya. Karena saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan masuk surga seorang hamba yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Jadi saya mengerjakan pekerjaan sendiri, angkat-angkat, yang mungkin kebanyakan orang kalau orang itu kaya, itu gak pantas, tinggal nyuruh saja karyawannya, tinggal nyuruh saya pegawainya. Tetapi Abdullah bin Salam sengaja mengerjakannya sendiri, mengangkat barang-barangnya sendiri, karena beliau mengatakan saya ingin mengikis habis sifat sombong yang ada dalam diri saya. Saya kalau berdiam diri hanya tunjuk sana tunjuk sini, nyuruh orang lain, bisa saja saya sombong. Tapi kalau saya kerjakan sendiri, saya ikut andil dalam pekerjaan-pekerjaan ini, saya berharap sifat sombong saya akan terkikis habis. Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kemudian wa kana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yahmilul hatab wa ghairuhu min hawaiji nafsihi wa huwa amirun 'alal Madinah wa yaqulu ifsahu li amirikum ifsahu li amirikum. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membawa kayu bakarnya dan juga barang-barang lainnya dari keperluan pribadinya, untuk kebutuhan rumah tangganya, untuk keperluan dirinya. Beliau angkat-angkat sendiri, sementara beliau adalah gubernur Madinah saat itu. Di kemudian hari Abu Hurairah menjadi gubernur Madinah, pemimpin kota Madinah. Tapi beliau mengangkat barang-barangnya sendirian dan beliau mengatakan, minta tolong agak dilonggarkan jalannya, ya gubernur kalian akan lewat nih. Jadi sangat luar biasa, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lainnya, wa kharaja Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yauman wa huwa khalifah. Dan juga Umar ibn Al-Khattab keluar dari rumah beliau pada suatu hari sementara saat itu beliau sedang menjadi khalifah. Fi hajatin lahu masyian. Ketika itu beliau sedang memenuhi satu keperluan dan beliau jalan kaki. Ya, berjalan kaki. Ya, fa'aya fara'a ghulaman ala himarin lahu faqala ya ghulam ihmilni faqad ya a'yaitu fanazzala al-ghulam 'anid dabbah wa qala irkab ya amiral mu'minin faqala la irkab anta wa ana khalfak faraqiba khalfal ghulam hatta dakhalal Madinah wan nasu yarawnahu. Umar bin Khattab itu pernah keluar rumah dalam satu keperluan. Kemudian beliau berjalan kaki. Kemudian beliau merasa kecapean karena jalan kaki sangat jauh, capek. Lalu ada seorang budak yang masih muda, seorang budak belian yang masih muda, menunggangi keledai lewat di depan Umar. Maka Umar memanggilnya, wahai gulam, saya nunut ikut naik di kendaraanmu ya, karena saya kecapean. Maka seorang budak ini langsung turun, tahu kalau yang minta tolong adalah khalifah. Dan khalifah Umar ini pemimpin bukan satu negara kalau sekarang ya, beberapa negara bagian. Di masa kekhalifahannya kaum muslimin menaklukkan Baitul Maqdis Palestina, menaklukkan Irak, kemudian menaklukkan Mesir dan juga Persia.
Ya, salah satu dari dua imperium yang besar saat itu. Beliau adalah seorang khalifah, seorang pemimpin besar, kemudian pergi memenuhi keperluannya jalan kaki lalu kecapean. Lalu ada seorang budak yang masih muda menaiki keledai dan beliau minta numpang. Lalu budak ini turun, "Wahai Amirul Mukminin, silakan Anda yang naik, saya biar jalan saja. Kendaraan saya jenengan pakai, saya berjalan saja." Maka Umar mengatakan, "La irkab anta wa ana khalfak." Enggak, saya enggak ingin seperti itu. Kamu naik saja dan saya dibonceng di belakang. Saya digonceng di belakang. Maka beliau menunggangi keledai itu di belakang seorang budak memasuki kota Madinah dan manusia menyaksikan itu semua. Di Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang diberi kewenangan, kekuasaan atau mungkin diberikan ilmu agama yang luas, ditokohkan oleh masyarakatnya, maka untuk menyembunyikan ambisi dunianya, ambisi kekuasaan, penghormatan yang diinginkan dirinya, dia tidak mau bercampur dengan sembarang orang. Dia akan berdiam diri di satu tempat yang khusus, apakah itu berupa masjid, berupa padepokan, atau berupa tempat-tempat terpencil, supaya orang-orang datang kepadanya sowan. Ya. Datang, terutama para pejabat, butuh terhadap dirinya, sehingga dia tidak sembarangan bergaul dengan masyarakat, ya, membatasi dirinya. Sementara contoh dari Rasulullah SAW, dari para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Salam, semuanya orang-orang yang suka bergaul dengan masyarakat, melebur dengan masyarakat, dan mengerjakan keperluan-keperluan pribadinya dengan sendiri. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau seorang yang punya jabatan, seseorang yang punya ilmu agama, lalu dia bekerja sendiri untuk keperluan sendirinya, maka tidak akan merendahkan martabatnya. Ya. Tidak akan merendahkan nilainya di hadapan orang lain. Karena banyak jebakan syaitan bahwa kalau kamu ini pejabat, kalau kamu ini seorang ustadz, kamu seorang kiai, biarlah orang lain yang mengerjakannya. Kamu ini orang terhormat, diam saja, biar orang-orang yang datang kepada kamu, dan kamu gak usah datang kepada mereka. Berapa banyak orang yang suka dikunjungi tapi tidak pernah mau mengunjungi, tidak mau turun ke bawah. Oranglah yang harus datang kepada dirinya, dan ada perlu sehingga dia dianggap orang yang sangat penting. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian di antara dua jebakan syaitan, yaitu yang pertama, di saat dibutuhkan menunjukkan kekuatan, seseorang tidak menunjukkannya, dan di saat dia harus merendahkan diri, justru dia menyombongkan dirinya. Kemudian yang kedua, yaitu ambisi yang terselubung. Karena ingin dihormati, ingin dimuliakan, dia suka didatangi dan tidak suka mendatangi, dia suka dikunjungi dan tidak suka mengunjungi. Sementara contoh dari Rasulullah dan para sahabat justru sebaliknya, mereka senang bergaul dengan masyarakat kalangan bawah sekalipun, bahkan keluar masuk pasar untuk memenuhi keperluan-keperluan pribadinya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak perlu merasa sungkan, wah ini saya punya jabatan, saya seorang ustadz, saya seorang kiai, masa harus belusuan becek-becek ke pasar nyari keperluan. Maka orang yang lebih mulia yaitu Rasulullah SAW, beliau melakukannya. Orang yang lebih mulia yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga melakukannya, dan itu tidak akan pernah merendahkan martabat dan harga diri mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dari segala sifat sombong, dan juga menjaga kita semuanya dari segala jebakan syaitan laknatullah alaih. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.